Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, kelas 10 SMA Gajah Mada. Dalam kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti yang kalian lihat itu di gambar, ini merupakan kabinet kerja Jokowi periode kedua. Kalau misalkan perhatikan di gambar itu ada Pak Jokowi, ada Ma'ruf Amin, ada Mahfud MD, ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Bapak Prabowo juga. Kemudian kalau misalnya kalian jeli, ya kalau misalnya kalian jeli di sana ada Pak Batubara, Juliari Batubara. Nah, dia termasuk skandal korupsi bantuan sosial bansos. Kemudian juga ada Pak Edi Prabowo, dia juga terlibat korupsi juga ya. Gitu. Ya, lanjut ya, biar langsung masuk materi karena waktu kita singkat juga dan saya nggak ingin membuat kalian tertidur ketika kalian mendengarkan penjelasan saya. Ya, oke, langsung saja karena kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa-apa saja nilai-nilai Pancasila kan begitu. Nah, oke. Setidaknya teman-teman, dalam Pancasila itu ada 3 nilai yang terkandung. Ada 3 nilai. Mungkin bagi kalian yang sudah tahu itu bagus ya. Nah, bagi yang belum tahu ini dia. Nah, 3 nilai itu pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, pengertian-pengertiannya sudah saya buat di situ. Yang dimaksud dengan nilai dasar itu adalah dimensi idealita. Nah, dimensi idealita itu apa lagi? Nah, dimensi idealita itu berupa 5 nilai pokok dalam Pancasila. Ini nilai pokoknya. Apa aja nilai pokok dalam Pancasila tadi? Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan, itu di nilai sila. Yang kedua nilai kemanusiaan. Yang ketiga itu ada nilai persatuan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Yang kelima adalah nilai keadilan. Jadi itu nilai dasarnya. Nah, tapi teman-teman, jika kita hanya punya 5 nilai dasar itu tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Karena nanti dia akan absurd gitu, nggak jelas. Apa itu nilai ketuhanan? Bagaimana cara mendapatkan nilai ketuhanan? Bagaimana cara menjalankan nilai ketuhanan? Apa itu nilai kemanusiaan? Bagaimana mempraktikkan nilai kemanusiaan gitu kan? Apa itu nilai keadilan? Apa yang disebut dengan adil? Apakah adil itu sama rata? Apakah adil itu sesuai proporsi kan gitu kan? Jadi kalau cuma nilai 5 nilai dasar itu, jadi kita nggak jelas dalam bernegara gitu. Ya kan? Jadi untuk menjabarkannya lebih lanjut yang dimaksud dengan 5 nilai dasar tadi, maka diperlukan nilai yang kedua. Apa itu? Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai dimensi normatif ya. Dimensi normatif alat, media yang digunakan untuk menjabarkan terwujudnya nilai-nilai dasar tadi. Contoh kan, nilai dasar yang pertama itu nilai ketuhanan. Penjabarannya kayak mana? Nah, dibutuhkan nilai instrumental. Apa contoh nilai instrumental tadi? Nah, contoh nilai instrumental itu adalah peraturan-peraturan, undang-undang dasar, undang-undang, itu kan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu disebut nilai instrumental, alat yang digunakan untuk menjabarkan nilai-nilai dasar tadi. Karena tadi Bapak bilang, kalau cuman 5 nilai dasar saja yang kita pedomani dalam kehidupan bernegara, kita nggak jelas. Nanti semua orang punya persepsi masing-masing tentang keadilan. Nanti semua orang punya persepsi masing-masing dengan nilai kerakyatan. Apa yang masuk nilai kerakyatan? Masing-masing punya pemikiran sendiri. Maka dibutuhkan nilai instrumental agar apa? Agar jelas pakem gitu. Ini loh nilai dasar yang pertama itu, ini dia cara-caranya gitu. Itu nilai instrumental. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini dimensi realita. Realitanya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi nilai dasar diproses dalam nilai instrumental berupa peraturan, undang-undang dasar, undang-undang, maka yang ketiga adalah muncul yang disebut nilai praksis. Apa prakteknya dalam kehidupan masyarakat? Realitanya dalam kehidupan masyarakat bagaimana? Ya kan? Contoh nilai ketuhanan itu nilai ketuhanan.
kan. Nilai instrumentalnya adalah contohnya pasal 29 gitu kan, tentang keberagamaan. Apa nilai praksisnya? Nilai praksis itu contohnya ya masyarakat menjadi lebih toleransi, saling menghargai, gitu-gitu. Nah, itu adalah bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan dimensi realita. Nah, jadi teman-teman harus ingat betul ya, 3 nilai dasar ini, nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nanti ada penjabaran-penjabarannya lagi, tapi ini 3 pokok ini harus teman-teman pahami betul-betul ya. Pahami ya, nggak usah dihafal. Nah, selanjutnya, nah ini dia contohnya biar agar lebih paham ya, yang Bapak bilang tadi. Nah, Bapak buat satu contoh nilai dasar, yaitu yang sila pertama. Itu kan nilai dasarnya kan sila pertama itu sila ketuhanan tuh. Nah, itu nilai dasarnya. Jadi kalau misalnya tadi kita hanya berhenti di nilai ini saja, kan nggak jelas dia apa nilai ketuhanan, bagaimana cara menjalankan nilai ketuhanan. Harus ada penjelasan lebih lanjut lagi kan gitu, tentang nilai ketuhanan itu seperti apa, nilai ketuhanan seperti apa yang mau diterapkan di Indonesia gitu. Maka perlu nilai instrumental, nggak cukup hanya berhenti di sini ya kan. Jangan hanya berhenti di nilai dasar, kita harus memerlukan nilai instrumental, alat yang digunakan untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan nilai ketuhanan ya, gitu. Nah, nilai instrumental di sila pertama contohnya itu Bapak buat adalah pasal 29 ayat 2. Nanti bisa kalian cek di Undang-Undang Dasar. Apa pasal 29 ayat 2? Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Inilah alat yang digunakan untuk menjabarkan nilai dasar yang pertama. Kemudian nilai praksis apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan setelah dibuat nilai instrumental tadi dalam kehidupan masyarakat? Nah, yang diharapkan muncul dalam dimensi realita masyarakat setelah nilai dasar tadi dijabarkan dalam nilai instrumental adalah terciptanya ya kan, sikap saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak terhadap sesama warga negara. Kemudian terciptanya rasa toleransi dan penuh kasih sayang terhadap warga negara sekalipun memiliki perbedaan gitu kan. Nah, ini nilai praksis yang diharapkan muncul ya, setelah nilai dasar tadi dijabarkan melalui nilai-nilai instrumental. Nah, jadi nanti tugas kalian ini adalah mencari sisa 4 nilai dasar lagi. Ada 4 nilai dasar. Yang pertama berarti ada nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di nilai kemanusiaan apa instrumentalnya, kemudian apa praksisnya. Begitu juga nanti di sila ketiga. Sila ketiga itu nilai dasarnya adalah nilai persatuan. Apa nilai instrumental dari sila ketiga? Kemudian apa juga nilai praksis dari sila ketiga? Nanti itu akan jadi tugas kalian dan akan kalian kirimkan di Google Classroom. Kira seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ini tadi nilai-nilai Pancasila ya. Ini harus kalian pahami betul-betul. Kalau ini materi kita sambung di minggu depan, karena untuk pertama ini kita masih membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi pahami dulu nilai-nilai Pancasila, baru nanti kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian kekuasaan ya, pembagian kekuasaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Oke teman-teman, saya harap penjelasan lebih kurang 8 menit ini bisa kalian pahami betul-betul. Saya ingatkan juga untuk teman-teman semuanya kelas 10, kalau memang ada pertanyaan dan ada hal-hal yang mau didiskusikan, nggak usah sungkan-sungkan, silakan japri saya, hubungi melalui WA, kirim voice note juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian susah ngetik ya kan, susah nih mau menjelaskan sesuatu dalam ketikan, ya kalian ngomong aja, nanti akan saya balas. Saya akan berusaha untuk menjelaskan ya demi terciptanya student well-being, karena saya paham betul ya kita menghadapi masalah ya, saya tidak ingin kita menjadi lost generation ya, generasi yang hilang akibat pandemi ini. Jadi kita upayakan proses pembelajaran tetap optimal walaupun melalui moda daring seperti ini. Nah, saya juga mengharap nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa
belajar melalui Zoom ya, melalui Zoom atau Meet, agar kita bisa berinteraksi gitu. Kalau ini kan hanya apa ya namanya, satu arah ya, saya menjelaskan, kalian menyimak gitu, dan kalian nggak bisa berinteraksi dengan saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita di Zoom atau di Meet, kita bisa berinteraksi lebih baik lagi gitu. Tapi ya saya juga paham kondisi kita, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin kuota dan lain-lain itu masih sulit, atau jaringan dan lain-lain. Jadi bapak nggak memaksakan kita tiap hari Zoom. Nanti ada waktu-waktu tertentu kita Zoom, agar materi kita lebih tersampaikan dengan baik lagi gitu ya. Oke, semangat untuk hari ini teman-teman. Saya harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Ingat, kesehatan yang utama teman-teman, karena kalau misalnya kita sehat, kita bisa melakukan apa-apa saja. Berbeda dengan sakit. Kalau kita sakit, kita hanya kepengen satu hal, yaitu sembuh kan gitu kan. Jadi tetap sehat, jangan stres ya, ikuti tetap pembelajaran diberikan oleh guru-guru kalian. Saya yakin guru-guru kalian itu juga paham kondisi kita saat ini, karena kita sama-sama merasakan gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini teman-teman. Di minggu depan kita akan mulai membahas tentang pembagian kekuasaan dalam praktik penyelenggara pemerintah negara. Nanti tugasnya akan saya share di Classroom. Tinggal kalian baca aja instruksinya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, tugasnya yang tadi saya jelaskan. Kalian akan mencari nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang terdapat dalam hal tersebut. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Dan saya harap ini semuanya bisa disimak dengan baik. Selamat pagi.